beta sadar sekitar 3 tahun lalu beta nih satu dari 1 juta generasi yang mungkin harus backing apa yang ketong bikin sekarang. Nah kalau mau tanya kenapa beta seambisius itu, karena beta sebenci itu dengan kota ini apresiasi terhadap musik. Sabar. Sangat itu Beta sangat benci kota ini mengapresiasi musik. Jadi makanya kenapa beta cari di luar. Salam teman-teman, selamat datang lagi kembali di X Podcast di Eko Saputra Boseratu Podcast. Dan kali ini kita sudah bersama dengan laki-laki rapper sadap Om Gibran. Halo semua. Dan juga ketemu tamang baru yang akan kita bicara di sini, Kakak Aran. Yo, what's up? Oke. Dan hari ini kita akan bicara tentang perjalanan karir seorang Gibran. Alhamdulillah. Oke. Abang Ji, kabar baik? Baik, alhamdulillah. Bahagia di sini? Sangat bahagia bro, makanya lama. Asik. Oh, perlu dia di sini nih abang. Sampai saat ini masih tetap berkarya. Masih, beta tiap hari saya melewatkan 1 hari tanpa bikin sesuatu sih. Ini bukan secara free tapi secara real nih. Secara real ya? Secara real. Oke, fine. Yes. Abang Ji, Hmm. beta mau tahu nih, ini kapan pertama kali memulai musik? Pasti kaget. 2009. 2009. Itu pas beta kelas 1 SMP. Which? Dan beta lagi-lagi harus terima kasih yang menginspirasi beta itu Iqbal, Agil juga, Debaku Tumbuh. Itu alasan kenapa beta mau memulai. Iya. Tapi kalau secara internasional dan mimpi, beta sangat ingin menjadi Eminem. That's it, bro. Jadi dulu ini abang beta pernah dengar dia dari beta SMA. Pertama kali dengar Gibran beta SMA kelas 1, dia SMP kelas 3 dia pengaku lagu dulu dia cover tuh Jita. Yoi. Dapat Pas saya kira beta orang Ambon. sing sama sekali. Kira orang apa? That's what I'm saying, bro. Orang apa ini? Orang pasti saya kira orang luar atau orang apa. Karena memang dari dulu beta kalau mau bikin sesuatu, beta mau orang tuh tebak. Ya. Jadi beta saya mau dinilai secara looks. Itulah resep dari longevity berkarya. 2009 berarti Yes. beta baru mau lulus. 2010 baru lulus. Zaman itu Sepuh. seorang Gibran sudah berkarya. Alhamdulillah. Itu beta masih bikin kandang ayam mau. Iya. Bikin Serius? ayam apa? Iya Iya, serius, peternak ayam. Gimana? Itu kan Kenapa balik lanjut lagi. sampai sekarang? Bapak peternak ayam dulu. Heeh. Kalau beta masih peternak ayam sampai SMA, tapi habis itu kan langsung fokus kuliah jadi waktu itu ada wabah tuh. Oh, Wabah. Dari habis sudah ayam-ayam, oh iya, Oke. flu burung flu burung. Oke, next. Abang Ji, kenapa Yes. memilih musik? Hmm. Dari sekian banyak. Kenapa sih yang sastra kayak Eko gitu? Waduh. Dulu memang beta ada ketertarikan terhadap sastra. Beta kan kayak suka dengan puisi-puisi Khairul Anwar. Oke. Yang dia itu kayak pas ketong baca tuh ketong bisa langsung dapat maknanya tanpa harus berpikir panjang, Oke. ya kan? Jadi kenapa musik itu menurut beta adalah media yang beta bisa sampaikan semua beta pun keluh kesah secara keren. Gitu. Jadi tidak ada batasan, tidak ada apa kan? Maksudnya orang sekarang tuh batasan yang terjadi di industri sekarang adalah mainstream dan tidak mainstream. Yeah. Nah, ketika mainstream itu ada batasan tuh, hal-hal apa yang bisa dibawakan secara sih ngelihat musik sebagai mainstream dan tidak mainstream. Beta lihat musik sebagai beta punya wadah curhat. Yang supaya orang tuh tahu beta, karakter, beta pemasalah tuh di musik saja. Tidak secara personal gitu. Oke. Yes. Asik. Alhamdulillah, dan sejauh ini selalu berhasil karena beta selalu menyampaikan beta masalah secara baik, dan itu membantu orang juga di luar sana yang kebetulan memiliki masalah yang sama, dan ibaratkan kata puzzle, orang ini menemukan puzzle yang kosong sehingga dia bisa terbantu dari beta punya masalah yang diwakilkan. Ya. Bicara soal itu sama orang bilang mirip ya. Yes. Dengan apa yang juga beta lakukan begitu. Iya. Di ketemu suarakan sesuatu di situ. Dan beta rasa musik menjadi media yang Om Ji pilih untuk mau sampaikan itu. Kalau menurut Om Aran gimana? Oke, Apa yang Om tahu tentang Om Gibran punya perjalanan musik?
Oh, setahu beta nih, beta baru-baru kenal dia tahun kemarin ya. Iya. Beta follow dia sudah mungkin dari sipung lagu Trap Set kapnya. Trap set Sangat-sangat anjir. gila kawan-kawan tua kampung. Dulu Beta paling aku gigit. di Anjing, balik ini beta with band anak Kutomo. ampun nih kayak bisa. Eh. Anak ampun mesti beta kayak mesti kayak misalnya harus silaturahmi dan Yes. dia alhamdulillah kesampaian tuh. Jadi dia ini adalah idola yang menjadi teman baik. Ya. Idola juga ini ternyata. Idola Iya. yang menjadi. Karena beta sempurna menutup beta pun pintu untuk sapa saya berteman. Oke. Karena di beta punya awal beta berteman dengan orang tuh bukan apa yang saya punya tapi apa yang saya bisa sediakan di atas meja. Which is attitude first. Yes. Second is skill gitu. Karena skill berproses tuh. Lai, bikin apa di Ambon sah? Sama ini nih. Beta istirahat libur panjang dari beta pun kepenatan terhadap kota besar di Jakarta dan ya sudah lumayan cukup. Idola ada insya Allah itu balai. Yes sir. Kalau beta pertama dengar Om Jipu lagu itu di kanal itu di ini sama Agil Oke. Homesick Homesick. itu beta sering putar ulang-ulang Homesick. I feel like Tapi homesick sama. when I think about you. Iya. Pertama beta pikir juga begitu karena kan Yes. beta pertama dengar ini laki-laki ini liriknya memang beda terus bahasa Inggris. Iya. Ini pasti orang luar nih. Iya. Terus beta juga Pasti. tanya di Olan tuh. Oh, Roland. Roland. Yes. Jimran ini siapa? Hmm. Ini anak mana nih? Nah luar-luar kah? Sing, ini anak Ambon. Masa iya. Dari situ kita cek, oh Jibran tuh yang ini. Dia mulai lihat-lihat lagu. Yeah. Nah lagu memang itu suka juga Trap Set tuh. Yoi, Trap thank you, Set thank enak you. sekali. Terima Kebetulan video klipnya juga Anim. anim dan Itu- itu memang Itu di Studio Ghibli. Studio Film Ghibli. Spirited Away. Spirited One of my Away. favorite Yes. movie of all time. sama itu salah satu favorit beta yang juga Serius? menang internasional kan. Serius. Itu kebanggaan. Yoi. Jadi betul-betul lagu itu. Ada fakta menarik di balik pembuatan lagu Iya Trap itu yang beta mau tanya. oke. Iya. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan lagu itu? Boleh cerita? Set. Jadi Trap Set itu tercipta, ini beta sempat lente. Itu 5 jam sebelum beta fly ke Ambon. 5 Tahun jam. berapa? 5 jam 2017 pertengahan kayaknya. Itu 5 jam sebelum beta penerbangan ke Ambon. Jadi beta ada 5 jam di mana beta harus bunuh waktu nih. Tapi sudah beta bikin lagu sudah. jam. Kebetulan beatnya beta teman kirim per beta korek-korekan sedikit, oke beta bikin. Sudah, lalu pas beta bikin, oh sudah sewaktu berangkat, beta ke bandara pas di bandara tuh beta mixing akang tuh. Anjir. Proses dia po audio. Nah, sampai di Ambon di atas pesawat tuh beta nonton filmnya. Oh begitu. Yes. Jadi lagunya jadi dulu nih. Yes, nah pas sampai Ambon beta tuh rencana kayak pengen bikin video klip. Cuma yang biasa bikin beta video klip yang beta percaya dan dia punya pengambilan gambar tuh beta Mambaye yang ada di Jakarta. Nah, kebetulan di Ambon saya ada. Ya. Ya udah beta berpikir kayak ya udahlah beta pakai film Spirited Away, beta pakai di video itu tanpa sama sekali saya ada niatan mau pakai film Spirited Away. Dan sama sekali tidak terinspirasi dari sama sekali saya ada. Dia beta lihat ada file di beta pun laptop, kebetulan Spirited Away, beta pasang saja. Jadi itu sebenarnya awalnya itu cuma buat visual. Visual. Simple, beta cuma taruh beta sem promo sama sekali. Dan lagu itu menjadi lagu yang paling memorable yang orang tahu dari beta dan Iya. ya sebenarnya ada pros dan consnya juga. Prosnya adalah ya baik gitu orang kenal beta dari karya yang orisinal seperti itu. Tapi consnya adalah cuma beta belum bisa bilang sekarang, tapi ya beta lebih dari Trap Set sih. Iya, iya. Yes. Nanti Dan- akan dibuktikan lah. Akan kayak pas nonton aku tuh betul-betul ada chemistry gitu antara film itu sama musiknya. liriknya. Lama-lama muncul. Iya, lama-lama muncul. Makanya itu kayak Iya. keren sekali lagu ini. Iya, lama-lama berasa karena ya itu tentang gimana ya? Dulu tuh beta pengen bikin lagu galau untuk anak kecil. Oh gitu. Nah, itu Trap Set. Makanya liriknya receh sebenarnya. Iya. Tapi betul-betul itu real kayak chillen di Iya. Ben Utomo itu betul waktu beta di Bali beta teman Ben Utomo itu lagi chillen betul-betul jadi ke bawah di situ in the slow mo kau bergerak aku suka want some more. Awal-awal pertama sih taruh step di hip hop itu kayak gimana di sana, Bro? Jadi sebelum beta berangkat ke Jakarta beta sudah bangun relasi di grup Facebook. Dulu tuh ada namanya grupnya namanya Eminem Indonesia. Oh. Nah di situ tuh Baru tahu awal-awal nih. Iya. Indonesia. Iya. Jadi tuh pecinta Eminem berat sudah. Bakalai situ, freestyle situ apa segala. Nah di situ kebetulan beta adalah salah satu penggawa
admin, bukan administrator saya, maksudnya Oke. penggawa tinggi yang bisa berkarya di situ. Jadi beta suka kayak cover lagu Eminem, beta taruh situ, beta taruh situ, beta taruh situ. Akhirnya lumayan orang kenal beta banyak. Kenal beta banyak. Pas sampai di Jakarta, itu sisa beta baku dapat komunitas-komunitas untuk beta datang manggung di sana. Wait, Dan dulu tuh berbayar. Oh, Ketong yang gitu. bayar. Oh, ketong datang ke Katong yang bayar. Dulu beta sangat ingat tuh 100.000 satu kali manggung. Tuh katong yang bayar dong. Itu di Depok, daerah Sawangan. Beta naik angkot, naik kereta, panas par cuma mau manggung jam 12 siang. Bayar 100.000. 100.000. Berapa lagu? 2 lagu saja. 2 lagu 100.000. Iya. Terus untuk aku pun step-step selanjutnya. Maintain sih, tapi itu bahasannya masih jauh sebenarnya. Ketong harus build up ke situ bagaimana dulu. Oke. Kalau tantangan-tantangan untuk perjuangan hidup musik di sana tuh seperti apa? Tuh. Aduh, mau flexing sedikit dong. Beta bisa bilang kayaknya I'm the first Moluccan rapper yang ada di Spotify. Oke. 2014 akhir, 15 awal. Dan hari itu beta lihat akang juga. Yes. Postingan itu ya. Dan beta adalah orang rapper, ya maybe ya, balik lagi. Wait, John bisa kasih kecil volume? Weh John, Yo, John, maaf teman-teman, John tuh biasa kasih seseorang. otak. Nah, jadi dulu itu juga beta adalah orang awal-awal yang upload lagu di SoundCloud. SoundCloud. Beta sudah mulai jual mixtape di Audiomack. Nah, tanpa mixtape itu yang dong dapat Wiz Khalifa pertama kali. Beta taruh di Dead Beef. Nah, dong dapat The Weeknd, Logic. Sama dari situ Gucci Mane. Beta jual beta pun musik di situ dari tahun 2013 sampai 14. Anjir. Jadi memang betul-betul beta sudah menganggap distribusi digital tuh penting. Reverb Nation juga pernah coba. Sudah pasti semua rapper Ambon tuh tahu apa itu Reverb Nation karena itu udah awal eranya. Tapi untuk bergerak ke depannya platform yang meningkat, itu beta rasa beta yang lihat duluan. Ya mungkin orang lain di luar sana bisa klaim, tapi who made it? Dan beta rasa ketemu perlu apresiasi untuk Alhamdulillah. Thank you. karena ini pencapaian rapper dari Maluku yang harus ketemu Yes. banggakan sama-sama gitu. Beta juga Yes. pribadi sangat bangga ya karena Iya. kelasnya tuh betul-betul ketemu tahu lah musik Gibran. Ya alhamdulillah, thank you. Oke, Om. Setiap orang bermusik itu dia pasti punya apa ya, prinsip bermusik ya. Betul. Kira-kira apa Om punya prinsip bermusik sampai saat ini yang Om pegang? Beta orang yang sen pernah bohong di lirik. Beta sen pernah memamerkan sesuatu yang beta sen punya. Beta sen pernah bawa isu yang beta sen alami. Dan beta sen pernah mau bikin sesuatu supaya orang tuh kayak lihat beta keren sen. Jadi kenapa kayak sampai sekarang orang pun persepsi makin naik karena di situ juga seiring beta punya skill makin naik. Tapi dari situ juga beta sadar ketika beta skill naik, beta akan meninggalkan fans-fans yang masih stuck di era-era trap set, dimana dong suka lagu-lagu hip hop simple. Oke. Dan di situ sebenarnya bukan beta egois atau apa, beta sem pusing. Karena sebagai musisi itu beta harus evolve di tiap karya. Iya. Beta sem bisa bikin lagu umpama nih beta bikin Formula A sukses, beta sem bisa bikin A1, A2, A3, A4. Beta harus langsung ke B. Oke, B sing sukses, beta harus ke C. C sukses, beta tetap harus ke D, mau bagaimanapun itu. Jadi yang beta bisa bilang beberapa kayak pionir karya yang beta bikin adalah bukan dulu sih, tahun 2020 itu beta rilis lagu namanya judulnya Pop, singkatan dari People of Power, Ya. yang menjelaskan tentang beta perjuangan sebagai anak Maluku, sebagai ketong di daerah timur, kayak istilahnya makin ke timur makin susah gitu loh, ya kan? Itu dengan genre UK Garage pertama di Indonesia. Dan itu beta sampel dari lagu Jepang. Yes. Itu yang beta bikin. Bro ada baru rilis lagu baru nih. Yes sir. Kan kayak UK drill lah itu begitu Bapak. Itu 1 bulan lalu. iya, 1 bulan lalu. Sampai 1 bulan lalu sebenarnya kayak 3 Gila bulan lalu. MV-nya ya. Pecah. Shout out my friend Bennett AK dan Gilang Armando yang syuting Di mana Tom videonya? di Jakarta, di Ancol. Syutingnya di Ancol. Itu kapan? Lama. Syutingnya kurang lebih mau 2 bulan lah. Tapi baru rilis bulan lalu. Dan setiap musisi juga pasti punya ambisi dong. Betul. Ambisi Om apa untuk hip hop? Kocela. Kalau mau tanya Biasanya- beta orang yang paling ambisius dan paling egois. Tapi kalau itu music. suka orang yang ambisius. Yes.
Beta akan bilang ini ya, mungkin beta akan manifest ini secara universe dengar beta. I'm gonna be the first Moluccan hip hop that will win AMI Awards in Amin. 1 or 2 Amin. years. Terus I'm going to get international award for that. Karena beta tahu beta pun kaliber dong. Beta tahu beta nih beta sadar sekitar 3 tahun lalu beta nih satu dari 1 juta generasi yang mungkin harus backing apa yang ketong bikin sekarang. Nah kalau mau tanya kenapa beta seambisius itu, karena beta sebenci itu dengan kota ini apresiasi terhadap musik. Sabar. Sangat itu Beta sangat benci Iya, kota ini mengapresiasi musik. Jadi makanya kenapa beta cari di luar. Beta cari luar. Kenapa beta saya bikin lagu bahasa Ambon? Karena I know I'm making music only for this city. Beta saya Yeah. mau. Beta bikin bahasa luar supaya orang tahu orang Ambon bisa keluar. Yes. betul. Begini loh, jadi ada orang yang bilang kata, jangan ngaku nih rapper Indo, jangan ngaku rapper Ambon kalau bahasa Inggris. Hey, bikin lagu Ambon di Ambon saja. Sorry to say. Yes. Bikin lagu Indonesia di Indonesia saja. Tapi ketika beta bisa bikin lagu internasional, beta akan berada di semua orang. Dan siapa Indonesia, berani segala bisa bilang macam. beta kurang Ambon dari orang lain? Betul. Siapa yang bisa bilang beta kurang mencintai beta puntan? Saya ada. Nah, orang tuh kebanyakan rata-rata menilai beta dari dasarnya saja. Padahal dari dulu Inggris itu selalu beta belajar otodidak. Kalian bayangkan ya, SD itu beta SD di Nania. Guru bahasa Inggris sangat krisis. Akhirnya beta belajar bahasa Inggris sendiri. Seumur hidup beta pernah les bahasa Inggris. Pernah. Demi Allah la ta'ala beta pernah les bahasa Inggris kursus pernah. Sadis. Itu apa yang beta belajar dari film, musik sendiri, otodidak sendiri. Nah, wajar beta mempunyai ambisi yang sangat egois. Betul. Karena semua beta Terbatasannya. cerna sendiri. Yes. Baratkan burung phoenix Yap. hidup dari abu. Luar biasa. Dan ketua harus mengaminkan ini. Amin. 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 Suatu saat ketua akan lihat itu. Beta dan John tadi baru bilang akan di motor untuk perjalanan datang di sini. Kata tinggal tunggu waktu untuk Gibran. Amin. Akan ada sesuatu. Iya. Dan John tetap jadi beta supplier rokok. Yes. Oke, kalau Om Aran kira-kira selama dengar Gibran lagu mana yang menurut Om paling berkesan untuk Om secara pribadi? Kalau dari BT itu pertama Balaga ya. Balaga. Dengan pasti Grace dengan yang baru ini Noro Gelar. Oke. Kalau misalnya Ji tolong cari-cari sedikit tentang Grace tuh itu paling sana akan musik bareng ya. Oke. Balik lagi, semua lagu yang beta bikin tuh rata-rata tercipta karena beta iseng. Jadi di dalam sebuah hal masteri. Serius. Terus? Apa hal yang beta fokuskan dan beta buang waktu banyak justru beta yang rilis? Oke. Belum. Jadi gini, ada sebuah rumus masteri, rumus tentang keahlian. Nah, Ilmu rumusnya itu adalah 10.000 jam. 10.000 jam. Iya. Ketika katong menghabiskan satu waktu secara khusus, secara konsisten selama 10.000 jam, setelah lewati akan tuh katong sudah melewati hal masteri. Katong sudah master di hal akan. Sama dengan membuat lagu, produce musik, tulis lirik. Tapi walaupun beta surasa beta master, beta tetap belajar, beta tetap menjadi wadah untuk masuk segala ilmu yang ada beta kepala. Nah, jadi Grace itu beta bikin tuh dengan genre UK Garage, itu genre dance music yang berasal dari United Kingdom, England. Nah, dia tuh kenapa namanya UK Garage, karena biasa dulu dong bikin partinya tuh di garasi dengan techno apa segala. Nah, beta sudah ambil kiblat itu jauh sebelum orang lain lihat. Beta ambil itu terus beta bikin, ya udah liriknya apa segala-gala. Dan orang pertama yang beta kasih tunjuk lagu itu adalah beta Pung Brother sendiri ya. Shout out to Madam Mos, the greatest hip hop rapper ever menurut beta. Madam Mos. Nanti beta kasih dengar lah. Oke. Nah, beta kasih tahu ke dia, beta kasih sharing ke dia, dan dia sangat apresiasi lagu itu dan beta pede untuk rilis. Makanya pas di lagu itu terakhir itu ada dia pung voice note yang beta kasih masuk. Oke, kata dengar ya. Coba. Yang beta kasih masuk. Jadi itu dia punya feedback terhadap beta yang beta kasih masuk di lagu. Otherwise, lu rilis
Sultan, ini lu rilis, cepetan, rilis. Dia selalu kayak, nih rilis lu bikin lagu, rilis bagus, nggak pernah rilis. Karena dia bilang gitu, kita rilis ini. Oh gitu. Iya, padahal plannya tuh sebenarnya beda. Itu kita bikin sampai beberapa jam. Kadang kayak sore, kadang kayak beta proses musik tuh gini. Pagi beta kerja nih, ke kafe apa segala-gala, bikin video, produce musik udah. Siangnya beta pulang. Siang tuh jam 1 lah. Nah, beta biasa atur, jam 5 beta harus keluar. Jam 1 ke jam 5 tuh lagu jadi. Anjir. Jadi beta bikin akang tuh bukan kayak something occasional. Beta bikin akang sebagai sesuatu yang beta harus lakukan seakan-akan kayak beta lagi main game, kayak beta lagi nonton TV gitu. Beta bikin lagu tuh seperti itu. Saya pernah kayak sesuatu kayak beta harus ada waktu yang tepat, waktu yang pas. No. Beta waktu kreatif begitu. Nggak ada, menurut beta nggak ada, karena tiap saat apa yang beta lihat dari kehidupan, apa yang beta lihat dari alam, itu adalah life imitates art. Jadi apa yang beta lihat di beta punya hidup, itu beta seni sudah. Dan kadang orang lain yang lihat, tapi beta bisa bawa apa seperti itu. Betul. Ini ada jadi pikiran orang-orang lah, termasuk beta juga. Beta udah Yes. pikir bahwa musik macam ini mungkin diproduksi oleh seorang Gibran itu Oke. berbulan bahkan tahun ya. Betul. Persiapan bagaimana lirik, bagaimana konsep musiknya, Oke. atau video yang beta lihat semacam groovy misalnya, Iya. gitu. Ya. Tapi setelah beta mendengar cerita ini ya ternyata memang setiap musisi seniman dong punya Nah, daya kreatif yang- sebenarnya ada lucu juga Itu tentang juga, ya. pembuatan musik groovy, video klip groovy. Oke, boleh cerita nih. Sangat lucu. Jadi beta kan kerja di perusahaan di mana beta tuh handle pembuatan iklan dan promo. Oke. Pada saat itu lagi ada campaign besar Ah, ah. dan mengharuskan sewa studio. Anjay. Video klip itu beta syuting 1 jam sebelum studio punya sewa selesai. Gila. Hanya 1 jam. 1 jam. Selesai. 1 jam. Gila. Itulah kenapa, Gila. karena one take cepet-cepet. Jadi pas mau selesai itu beta kayak telepon beta, ayo buruan datang yuk, kita syuting. Oh iya datang. Udah datang pas udah sebelum 1 jam pum. Jadi video. Karena studio sebesar itu putih, latar background besar. Keren sekali. Itu 12 juta satu hari, like I cannot ever afford that studio. Jadi pas kayak kebetulan beta lagi syuting, beta lagi kerja. Oh ini kosong nih 1 jam terakhir nih. Beta syuting video klip itu. Anjir. Jadi apa saja yang kalian lihat di beta punya musik studio atau apa, itu sebenarnya hal-hal yang biasa kalian lewati setiap hari. Cuma tidak ditangkap secara baik karena mungkin awareness-nya itu tidak ada. Iya. Itu. Jadi betul-betul bisa memanfaatkan peluang dengan sangat baik. Yes. Asik sih. Jadi sekarang kita hanya tahu nih, ternyata video klip itu kayak gitu, dan itu kasih ide ke beta juga. Yep. 1 jam tapi bisa memanfaatkan untuk sesuatu Bisa. yang seperti itu. Bisa. Karena kalau lihat Keren. di sini tuh kayak misalnya dia duduk sendiri, kayak misalnya pasti saja kayak satu hasil kayak gitu, satu lagu langsung kayak tercipta begitu. Aku bagaimana kira-kira Prosesnya. prosesnya? Ya Kayak itu paling anjing, aku tahu pasti kayak paling enak didengar kalau misalnya bete. Kalau iya. Ya balik lagi masteri. Misteri lagi. Masteri. Iya. Masteri terus kadang tuh orang tuh kayak ngerasa eksklusif kalau dia cuma tahu beberapa hal yang orang tidak tahu. Beta enjoy musik mainstream juga. Apa yang beta bikin tuh adalah beta punya rumus-rumus master di mana hal ini sudah tidak bikin beta keringat. Suseng lain. Jadi sudah otomatis ke bawah. Jadi udah suatu udah pilot sudah sangat autopilot. gila. Jadi beta bisa jadi beta pun tolak ukur kalau menurut beta bagus, menurut orang lain tuh amazing. Oke. Iya, sudah karena gini loh. Kalau di musik tuh katong pun fans nih segini nih. Punya daya tangkap, daya apa? Katong tuh segini. Jadi apa yang katong bikin biar turun ke sini tetap lebih tinggi dari fans. Bung Ji kalau lihat rapper-rapper Ambon dong pun secara lirikal, dong bakalan kayak beberapa bakalan tembus kayak pasar Indonesia. Yes. Formula kira-kira kayak gimana kalau misalnya untuk Yang Jin? untuk baik. Heeh. Gimana ya? Menurut Anda sah? Ya kalau mau tembus pasar Indonesia sudah pasti mengikuti apa yang industri minta. Dan menurut beta itu sangat mengekang karena tidak menunjukkan full potential. Iya. Dan akhirnya rapper-rapper sini itu membuat lagu dengan isu-isu yang
menurut beta sudah tidak sangat jauh tidak relevan. Kenapa di 2002 masih membahas tentang perkelahian, Bakalai-bakalai, ya, tentang konflik, tentang apa? Ayolah, tunjukkan kreativitas tuh bukan cuma soal tentang kayak oke, beta tinggal di jalanan, beta hidup street, lalu beta akan tunjukkan beta keras kehidupan. It's not relevant. Pasar sih mau itu ya. Iya, menurut beta sebagai orang yang betul-betul kayak mau kayak bikin musik tuh sebagai sesuatu yang bisa dilihat sebagai fashion avant-garde begitu, ya kan? Jadi ya apa ya, kontroversial sih, cuma beta juga saya bisa melupakan bahwa ini salah satu ciri-ciri hip hop. Iya betul, identitasnya. Paham saya? Iya. Dengan kehidupan keras, tapi kadang bahasannya itu yang menurut beta kayak apa sih? Benar. Kayak ngerti lah, paham lah. Paham. Iya. Jadi akhirnya tidak bisa di-enjoy secara baik dan merata. Bahkan kayak Biggie yang sudah terkenal drug lord, Tupac yang terkenal sangat gangster sekali, apa segala-gala, you name it gitu, rapper-rapper legend. Dong tuh yang pernah mau bahas kekerasan di Dong punya album sepanjang masa sih. Tupac ada lagu Dear Mama, Biggie ada lagu tentang dia depresi. Terus apa ada lagu tentang dia kayak harus menghargai wanita apa segala-gala. Jadi tidak usah dia rapper Ambon tidak usah menunjukkan kegangsteranmu lewat lirik, tapi tunjukkan kegangsteranmu lewat karya yang baik yang dimana kau bisa banggakan sampai bertahun-tahun ke depan. Karena gini loh, oke, beta akan bikin lagu sangar, orang akan akui, iya beta karas. Then what you got? Saya ada piala. Saya masuk kategori apapun gitu loh. Tidak relevan, sangat jauh-jauh tidak relevan. Tapi beta seng membatasi bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Boleh, tapi lihat konteksnya apa. Oke. Konteks, balik lagi, katong sebagai musisi harus aware terhadap isu-isu yang terjadi sekarang. Kalau umpama katong hidup di 2022 dan katong membahas 99, apakah berpengaruh? Yes. Tidak. Masalahnya sekarang adalah UMR yang rendah. Terus Itu betul. iya. Abis itu harga chili mahal. Bawang merah. Iya. Mahal sekali sekarang bawang merah. Iya, enggak, itu sarkastik aja, tapi lebih kayak kalian tuh harus paham bahwa Maluku boleh hidup dari kekerasan, tapi katong juga lahir karena cinta. So, make a song about love. Jadi nih begini, Ji, anak-anak muda tuh, dum kayak pengen kayak misalnya kayak jadi abang Ji begini tuh, Yes. kayak bagaimana caranya hip hop bisa menghidupi anak-anak itu ketika mau tahu oh ya beta passion ini sudah. Betul. Ya, katong harus lihat bahwa industri sekarang tuh sangat berpengaruh terhadap gerakan independen. Seng butuh label it's okay gitu loh. Seng butuh manajemen it's okay. Yang penting bagaimana katong tahu jual musik. Kebanyakan orang nge-treat musik itu tidak sebagai produk, tidak sebagai jualan. Orang tuh nge-treat karya seni itu tidak sebagai produk yang harus dipasarkan, diiklankan. Don't say. Bikin lagu so. Rilis aja. Dan akhirnya apa yang saya bikin akan begitu-begitu saja. Tidak menemukan masanya. Jadi kan pernah ada nih yang personil namanya Kamga di dekat, tahu sih Kamga yang dulu di tangga. Oke, tahu. Nah, Ya. Kamga pernah bilang katanya jangan pernah salahin pasar. Itu berarti katong punya musik itu tidak bertemu dengan pendengarnya, atau secara kasar katong tidak berkomunikasi terhadap pasar begitu. Tapi menurut beta di satu sisi juga kadang apa yang katong bikin tuh melampaui pasar juga. Oke. Apa yang pasar butuh kan beda juga kan. Cuma balik lagi, kalau memang mau laku di pasaran sebagai kayak orang baru kayak mau bikin karya, beta karya harus laku di pasaran. Ya identifikasi pasar tuh maunya apa. Bener. Dan akhirnya kayak sekarang kayak orang mau bikin lagu tentang kekerasan, tentang gangster apa, dan akhirnya jadi meme juga. Dilucuin juga. Iya kan? Betul. Karena memang pasarnya tuh gitu. Orang sih akan nganggap sih serius dengan keras. Itu yang sejauh ini termasuk itu juga cukup resah yang akan karena terlalu lama untuk ketemu berdiam di satu titik itu. Iya. Bagaimana akhirnya orang punya stigma bahwa ya musik hip hop dari
dari Ambon, dari Maluku ya memang kayak begitu. Iya. Kekerasan semua. Tapi fun fact-nya, musik yang ketemu bikin di Ambon ini sangat diapresiasi di luar. Iya. Sangat orang Jakarta tuh melihatnya sebagai salah satu pop culture baru lah. Ibaratnya kayak, gitu. Iya, betul. Tapi kenapa Seng bisa survive di pasar sana? Karena tidak dibutuhkan. Oke. Dia tuh ibaratnya kayak tetelan di bakso. Seng ada bisa dimakan, ada Ada tambah aja. meriah. Jadi bukan suatu kebutuhan utama begitu dia. Iya, Gitu ya. makanya sebenarnya isunya bisa sama, tapi metode pembuatannya, musiknya, terus apa kayak konsepnya apa, itu mungkin yang bisa lebih bikin naik. Nah, kenapa Mukarakat bisa desain sama Def Jam Asia? Itu karena Mukarakat bawa esensi orang timur yang secara fun. Ya, Soal apa nih? Kayak misalnya tanggapan masyarakat tentang Nah. si pung genre begini tuh. katong pun genre lah Tong. istilahnya. Nah, Masyarakat mana dulu nih? Karena kita Masyarakat Maluku dulu. Maluku Oke, dulu. oke. Perlu diketahui bahwa Spotify itu merilis data penikmat hip hop di Indonesia itu adalah 3%. 3%? Yes sir, Ya cuma 3%. 3%. 3%. Kalau secara Indonesia, dan kalau secara Jakarta ya lumayan besar. Oh. Tapi kalau secara mayoritas, katanya cuma ambil pasar 3%. Tapi 3%-nya itu sebenarnya sudah sangat cuan. Oke. Karena Oh. segmented toh. Iya, tidak perlu gede-gede banget. Karena kan ini kan bukan kata budaya juga. Nyanyi cepat tuh bukan kata budaya. Oh, bukan budaya Isu-isu dari sosial tuh bukan isu-isu sosial yang gimana ya, yang lebih personal tuh bukan kata budaya sebenarnya. Ya kan dangdut juga ada lah lagu-lagu tentang isu sosial gitu. Tapi kan dia lebih kayak ke lihat segmented masyarakat mana yang dia mau jual lagunya. Jadi kelihatan lah. Pertama yang kalau mau nilai dari masyarakat Maluku ya, hip hop tuh sangat bukan dipandang sebelah mata, malahan nggak dilihat. Oh si rapper, wih rapper gitu dulu, wih si rapper gitu dulu. Jadi Jadi dibodohin, kayak Eh, kita tuh jadi jokes. orang bodoh. Nah makanya kenapa beta seng mau berkarya di kota ini, ibaratnya kayak beta mau berkarya di kota ini untuk kembangkan kota ini seng. Beta akan berkarya di kota lain untuk membesarkan nama kota ini. Benar. Lebih ke situ Represent. daripada karena di sini tuh coba sih pung lagu menyanyi rapper mana kayak bro. Kayak orang bodoh-bodoh begitu. Iya, kayak bagaimana ya, kayak tidak dianggap sesuatu yang promising, dan memang beta seng salahkan. Oke. Karena kan masyarakat mayoritas orang-orang tua sini masih hidup dengan impian-impian Orde Baru. Oke. PNS, Brimob, ABRI, apa segala Iya, galanya. Dan beta tidak salahkan juga. Itu ya emang struktur strata sosialnya seperti itu. Iya. Karena di sini kan industri swastanya juga tidak berkembang juga secara pesat gitu istilahnya. Jadi ya kebawa sampai ke hal-hal yang masyarakat konsumsi, karya juga. Bahkan bagaimana kalau dari sastra sendiri di sini responnya bagaimana? Sama. Sama ya. Sama. Mengalami Betul, kan? hal serupa. Iya. Gitu. Dan bahkan lebih rendah dari Bisa Serius? betul. lebih rendah. Udah. Yang paling rendah sudah. Nih, bayangkan kalau orang tanya, "Kakak Eko kerja apa?" Biasanya yang beta tulis puisi. Dapat uang sih. Anjing sih dapat. Pasti kan begitu gue Itu kan. pernah beta alami Heeh. waktu mau bikin apa? KTP sama NPWP gitu-gitu. Oh, Tanya identitas Kerjanya dong, apa? kerjanya. sastrawan. Penulis. Penulis. Belum ada. Itu ditanya ulang-ulang. Yakin ini kerjanya Saya mau ganti wira swasta begitu. tidak bisa dipercaya kalau pekerjaan beta tuh penulis, yang penulis ada tuh di Ambon begitu. Iya. Itu bagi sesuatu yang bagi dong mustahil ada di Ambon penulis. Ah. Nah, padahal itu kan sesuatu yang habis itu kayak macam pekerjaan apa? Penulis. Itu yang beta tanya pekerjaan. Pekerja. Jadi menulis itu bukan pekerjaan bagi orang sini. Iya. Gitu. Itu sesuatu yang hobi-hobi Karena saja. mereka tidak paham industrinya. Iya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi yang ya itu bisa bilang kalau mau sukses di Ambon ya buka rumah makan sih. Tetap laku. Tetap laku. Memang dari dulu ya, dari zaman penjajahan, kalau misalnya kita ngulik dari dalam itu penjajahan itu dulu misalnya orang-orang lokal ini kalau misalnya masih ada dalam kayak struktur kayak misalnya dompung penjajahan begitu kayak Iya. pakai dasi itu pasti Iya, lebih pakai, keren. iya. Akan sampai terbawa Memang sampai sekarang. iya, ini kan hasil-hasil dari feodalisme Belanda. Iya. Dengan birokrasinya juga. Jadi ya karena mungkin masyarakat sudah pusing dengan birokrasi yang ada, sampai dong saya mau pahami bahwa industri baru ini sedang Iya. datang. 2.0. 2.0. Web tuh sudah 3.0.
Sekarang kan? mulai 4.0 dan segala macam. Atau Mulai ini mulai masih- segala. Ya masih begitulah, masih kayak musisi yo sih dapat dari mana sih manggung dah berapa. Itu Oh, pertanyaannya terus-terus. bahkan beta waktu balik ke Ambon beta tante tanya sih jaga manggung di kafe mana, Anjing apa Anjir. orang-orang Waduh. dalam rumah ya, orang dalam rumah yang tanya itu di kayak kafe mana. anjing. Beta seng salahkan Heeh. karena memang dong seng paham industrinya apa. Ya padahal 2 time with the fest headliners, 2 times synchronized fest. Oh iya. Asik. Iya betul. Yes sir. Pernah muncul di VC 2 kali ya. 2 kali 2017 2018. Oke. Itu karena beta gabung di kolektif namanya UBC, Underground Oh, Business iya, Club. iya. 2017 Bareng-bareng ramen. Girl ya Mattermost. Terus Iya. 2018 Keren. beta naik sendiri, beta bawa Kellan Boy, Black Mans dan Iqbal. Dan beta punya opener tahu saya siapa? Siapa? Teza Sumendra. Asik. Beta punya opener. Dan kenapa Teza bisa manggung dan beta opener? Beta DM dia sah. Anjir. You wanna see the DMs, bro? Iya, Kita cek, iya. kita cek. Sekaliber nih. DM -nya. Bukan tanya kerja apa. Sing. Ada nama sama. Bukan email dulu. Sebentar ya guys. Sabar ya. Uh, bukan. Tuh, that's what's up brother, hope you feeling good and also doing good ya ini. Wow, I would love to do that bro. Gue belum tahu gue main hari apa. Kalaupun hari sama mudah-mudahan jaminya nggak mepet let me know man. Yes sir. Dan ketemu Terjadi. manggung. Yes. It's happen. Jadi dolo di mana kayak Abang Andre kasih dengar beta Teza Sumendra dan beta tahu Teza Sumendra dari beta kakak cewek punya CD KFC dulu. Teza. I don't know ya, beta correct me if I'm wrong dari KFC atau lain. Tapi dari situ kebanggaan kayak coy, Teza coy openernya Gibran coy. Let's asik. go opener bareng Gibran. Itu terus kemudian Iqbal Ramadan. Dia DM beta duluan. Iya, Dilan nih. Dilan. Anjay. Dia DM beta duluan. Dia follow beta duluan. Oh. Follow beta duluan. Terus beta kasih new postnya lah. Iqbal Ramadan, men. Dan Jamu dia ada promo mencuri Raden Saleh. Oh. Jadi dia follow beta duluan, dia DM beta sudah. Habis itu dia kayak jelaskan bagaimana. Nah pada saat itu beta punya tawaran masuk pas dia lagi sekolah di Los Angeles, LA. Oke. Dan beta tawar dia pada saat itu percaya saya dia berangkat. Oh, Why I'm lying bro? Kenapa dari beta Los harus Angeles. bohong? iyo Iya. Iqbal coy. Anjir. Catch me and Gibran at with the fest day one. Iya. Di The Face nih acara Dia terbesar. yang DM beta, follow beta, terus dia suka beta karya apa segala-gala, ya udah keep up. Basi. Alhamdulillah. Sangat puji syukur untuk semua Puji ini. syukur, ya. Gitu. Oke, Dan- bagaimana? Atau mau tambah? Silakan. Kita Apapun. juga pengen tanya lagi. Kira-kira Om tahu lah kondisi di musik. Bagaimana tanggapan selain masyarakat ya? Terus bagaimana dari apa ya? Pemerintah. Pelaku. Oh, Ya, pemerintah. juga untuk Aduh. Buanglah janji manis Anda untuk meningkatkan perhatian terhadap seniman karena Ya. menurut beta ya, Hmm. akan lebih baik jika semua politisi itu paham puisi. It's a politisi kalau paham puisi dan suka baca puisi, dunia akan lebih baik. Amin. Saya nggak usah lagu lah, Jelas. nggak usah lagu lah. Lagu is a lifestyle gitu. Yeah. Puisi is a choice. Nah, puisi itu makanan otak istilahnya, makanan jiwa, makanan hati. Jadi ya bagaimana ya? Mungkin mereka lebih suka membaca anggaran, lebih suka membaca sesuatu yang menguntungkan kantong sendiri Oke. daripada membaca apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi Anjir. mau di Catat tuh. mau di Indonesia mau di Ambon, terkhususnya Ambon, jangan berharap dengan pria tua berdasi yang duduk menutupi permintaan masyarakat di atas permintaan pribadinya tersendiri. Betul. Don't ever listen to those politician, bro. Katong ini sudah nih. Dong saya akan butuh, katong saya nggak akan butuh dong, dan Iya. katong bisa survive tanpa dong. Benar. People need to realize that.
Tidak usah bergantung secara seniman, secara usaha atau apa. Sudah, lakukan kewajiban sebagai warga negara, bayar pajak apa segala-gala, taat aturan apa segala-gala. Tapi jangan pernah berharap bahwa politikus akan ubah katumpung dunia. Iya. Never. Catat itu, catat. Never. Oke. Never. Never. Lumayan keras juga ya. Lumayan keras. Sampai Terjadi tarik pada napas. Katong. Ini terjadi pada Katong juga. Terjadi pada Katong juga. Real ya. Iya. Ya. Kalau dari sesama pelaku hip hop ke Yep. punya musik, kira-kira bagaimana responnya? Rata-rata positif karena memang dong lihat beta tuh sebagai kayak beberapa orang lihat beta sebagai role model untuk kayak domo bahasa Inggris atau dong lihat beta role model sebagai domo berkarya atau apa, dan akhirnya memotivasi beta untuk menjadi lebih baik. Jadi respon yang beta dapat itu sejauh ini positif di Ambon karena beta punya konsep begini, jadilah bagus, jadilah keren sampai orang tuh sem bisa bikin saya baik. Oke. Iya. Ini Toh, menarik ya. Do some things too good so people cannot hate you. Maksudnya sekarang gini, oke, orang mau benci beta apa? Beta kan apa alasannya? kamu? Iya. Iya, iya. Oh, situ bahasa Inggris terus yang pernah bahasa Ambon. Lalu beta bahasa Inggris ke bahasa Ambon satu langkah. Kamu orang nge-rap Ambon ke bahasa Inggris butuh berapa ribu langkah gitu Iya. istilahnya. Ya beta kayak Thanos lah, beta bisa kayak Jadi, udah. Tapi kenapa beta harus concern terhadap pendapat seperti itu kan? Bener. Tidak, iya, jadi akhirnya sampai di posisi dimana oke, beta tahu sekarang beta punggawa, beta tahu sekarang beta kepala, maka beta harus bertindak seperti itu. Makanya orang kalau mau datang kalau sharing, beta sangat terima, beta selalu ada sini, ini beta pun tanpa beta pun rumah. Iya. Iya. always the best. Yoi. Semua orang itu pasti sangat membenci begitu ya. Iyo, ada saja. Tapi beta tahu membenci adalah sebuah bentuk iri yang tidak sampai. Iyo, jadi kayak Iya. oke, saya umpama saya benci beta karena beta rugikan saya, make sense dong. Beta adalah pihak yang dirugikan, maka beta Yeah. yang suka saya. Tapi ketika si benci beta karena beta melakukan hal yang beta lakukan, dan Ose tahu bro, deep down they know I'm higher than them. Ya, karena orang yang mau menjatuhkan katong ya sudah pasti di bawah kan. Iya. Iya. Tapi beta selalu berusaha untuk tetap tidak berlebihan atau sombongnya. Karena satu hal yang beta pelajari, apa yang lebih tinggi dari gunung? Rumput di puncak. Bener. Anjing. Iya, iya. Itu. Iya. Nah, kalau orang sombong tuh istilahnya kayak dia berada di atas gunung nih. Ah, Dia lihat katong kecil di bawah. Dia katong jual dia kecil di atas. betul. Jadi itu yang selalu menjadi takaran untuk kita bertindak. Datang sharing. Oke, seperti itulah. Beta saya nggak tahu mau bagaimana, tapi untuk kalau mau balik lagi, tadi saya bilang begini, tapi tadi saya kecilkan anak-anak Ambon punya lagu-lagu ini. Saya nggak apa-apa, beta saya masalah. Yang masalah adalah packaging. Udah itu aja. Bungkusannya saja harus dibuat lebih menarik. Jadi seakan-akan bukan tentang lagu kekerasan, lalu orang akan tahu katong hidup dengan kekerasan seperti itu. Di Ambon kayak gitu ya, kacau kayak. Enggak. Orang Ambon tuh orang yang paling baik. Orang Ambon kelemahan adalah dibaikin. Udah itu. Ini di luar Valid, dari apa nih? Iya, Ini valid. di luar dari konteks kayak misalnya hip hop, kayak misalnya tentang anak-anak timur yang memang dong merantau di sana, yang memang sekarang lagi-lagi hype di Jogja, kayak misalnya dong ada baku. Itu tuh, Iya. kayak misalnya mayoritas orang itu di sana kayak dong pembawaan seperti apa sih kayak? Itu biasa tergantung dari siapa bergaul. Jadi ketika katong di kampung, kalau umpama orang Jakarta salah persepsi ya. Yeah. Maksudnya ketika katong ngomong kampung ini beneran katong rumah kampung, bukan kayak kampungan lu, enggak. Tuh beda tuh sama Iya. tuh orang Jakarta nonton. Ya ketika katong di kampung, lalu katong keluar nongkrong dengan orang kampung, maka katong akan tetap bersifat kampung. Iya dong, taruh Maka jangan katong orang-orang akan sana. tetap membawa ego kampung di mana kayak ini beta ini kamu lawan beta dari sini beta. No, tidak relevan. Di sana tuh bukan battle fisik, udah sangat tidak relevan gitu, Iya. tidak dibutuhkan karena ya Apalagi dunia 2022 sekarang. ini. Iya, katong tuh butuh inovator, katong tuh butuh anak-anak muda Maluku yang betul-betul bisa bawa ide, bukan cuma dengan datang dengan kegarangan. Ya katong tahu mayoritas orang Ambon kalau di Jawa pekerjaannya demikian lah. Iya. Ya kan, katong tahu itu bukan rahasia umum. Tapi katong juga butuh orang-orang yang punggawa juga di hal-hal lain. Tapi masalahnya banyak orang itu di sana yang kenal beta orang Ambon. Dong akan tahu ketika dong bicara beta pribadi. Dan dong mostly dong kaget.
tapi lu orang Ambon tapi lu dari kecil di Jakarta kan sing. Beta kecil pernah di Jakarta sampai 2006 lah beta pindah ke Ambon. Tapi beta besar hidup apapun segala beta pun betul beta dapat di Ambon. Nah itu yang bikin beta kadang sedih. Beta teman-teman ya rata-rata lah di Jakarta juga kayak kadang bawa ibu kampung, mana dia, ketemu cari dia, sing usah, bikin apa? Come on lah. Makanya kayak ada baru-baru terjadi sih, makanya kita pun kayak saudara-saudara kayak bahkan itu perempuan kayak misalnya sih mau kos aja di tampa-tampa yang itu tuh kayak langsung sih mah aku tuh sih mau terima orang timur saking begitu Akhirnya ke bawah dan kasihan. rasismenya sebenarnya tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Tapi ya buruk juga kalau memang tidak profiling tuh. Jadi akhirnya hal-hal yang ketong dapatkan, hal-hal diskriminasi yang ketong dapatkan itu karena perlakuan mayoritas. Mau bagaimanapun beta ya begitulah. Tapi ketika masuk di musik ya, don tau beta orang Ambon, oh pantas. Beda sih. Karena siapa? Bung Glenn. Yang bawa ketong paling enak di musik. Itu. Tapi kalau mau bawa secara sosial, ketong tetap akan dipandang remeh, dipandang apa. Makanya untuk sekarang waktunya ketong harus tunjukkan ketong pung taji ini apa. Bukan tentang soal badan, bukan tentang soal kekerasan, karena itu bukan isu yang ketong butuhkan sekarang. Bahkan di Maluku sendiri. Iya. Jadi beta rasa memang kita perlu membuktikan sesuatu, kreativitas dan berkarya. Iya. Tentu dengan jalan masing-masing. Beta dengan sastra, beta lakukan, beta bisa. Iya. Om Jibran dengan musik, Omaran dengan Omaran punya, John dengan John punya, semua orang punya. Kita berkarya masing-masing di kita punya jalan dan kita bisa membawa mengharumkan nama Ambon di mana saja kita berjuang berkarya gitu. Terakhir beta minta Om bisa kasih Om punya kata penutup. Pesan apalah kayak kesan-pesan untuk pertama untuk anak hip hop yang lagi struggling. Oke, beta pung pesan terakhir ya. Bikin saja karena mau ketong bikin sembaya atau bagus orang tetap bicara. Ya kan? Toh tetap. Jadi bikin saja, jadi kayak umpama kamu orang-orang yang mau berkarya mulai awal-awal bikin saja jam pasti tapi tetap konsisten. Konsisten tuh adalah salah satu musuh terbesar dan penghambat seniman. Ya kan? Bukan tentang kayak beta bikin jarang-jarang lalu beta rasa beta eksklusif. Seng ada orang pentingkan saya eksklusif atau kasih? Seng ada. Saya drop. Saya mau bikin, saya tulis, saya menyanyi. Saya ada orang anggap katong sepenting itu sampai katong harus masuk dalam pasar eksklusif. You are nothing and still nothing. bagi beta. Jadi mau bikin apa satu bikin, ya. Jangan pernah kayak rasa seng ini supaya nanti orang ini beta seng. Nah kalau orang tanya kenapa beta jarang rilis lagu ya karena beta lagi kerja, lagi penuhi beta punya kebutuhan duniawi. Tapi kalau mau tanya karya bisa diadu. aja. Oke, penutupnya sangat luar biasa. Dan banyak Jibran. Sama-sama. Kemarin dan banyak. Dan sampai aku dapat di X podcast berikut teman-teman. Yes. Kata aku mau dapat di percakapan yang lebih sadap lagi dan amat tuh. Foto dulu.